wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi 'allamana bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayahanda dan ibunda kami, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, serta sholawat yang diiringi dengan salam sama-sama kita hadiahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Besar harapan kita ya Bunda, nanti di hari akhirat tanda Nabi sama kita sehingga diberikannya syafaat kepada kita, ditariknya tangan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para orang-orang tua kami, ayahanda dan ibunda kami. Yang saya hormati para teman-teman dan adik-adik kami sekalian, mudah-mudahan kita yang berada di majelis ini dimudahkan Allah segala urusan kita, dilapangkan rezeki kita, diberikan kesehatan dan dipanjangkan umur kita dalam ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda kami, jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam memahami agama Islam ini ya ibunda, kita sering dijumpakan dengan dua perspektif. Perspektif yang pertama yaitu orang yang menganggap dunia itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya sehingga dia harus ditinggalkan agar kita selamat di akhirat. Ada gitu kan? Di satu sisi, di perspektif yang lain ada orang menganggap ambillah dunianya, namanya udah dikasih ya Pak, jangan pula kita tinggalkan. Nah, ini selalu yang menjadi benturan. Dan bahkan di tongkrongan bapak-bapak habis sholat maghrib ini perdebatan tidak habis-habis, kan gitu Pak ya. Nah, jadi di sini Anda ingin men-sharing kepada kita ya Bunda mengenai jawaban dari kedua perspektif ini tadi, yaitu ada di dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Kata Allah, mintalah, carilah dari apa yang diberikan Allah kepadamu itu kesenangan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah, tapi jangan lupa kamu untuk mengambil bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayahanda dan ibunda kami, Dr. Muhammad Matni di dalam risalahnya menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan keindahan di dalam Islam, keistimewaan bagi umat Islam.
ayah bunda, apa keistimewaan di dalam ajaran Islam itu? Yaitu ada konsep yang namanya tawazun, Pak. Tawazun ini artinya konsep yang seimbang. Kita hidup itu harus seimbang, ayah bunda. Apa yang mau diseimbangkan itu? Yang pertama, ayah bunda, adalah keseimbangan antara kita mengejar akhirat dengan kita mengambil bagian kita di dunia. Itu seimbang dia. Maka kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dari apa yang diberikan Allah kepadamu itu ambil bagian akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, ada jatahmu dari kesenangan dunia itu ambil, kata Allah. Jangan lupa. Ini dia, Bu. Jadi jangan lagi bilang dunia itu kan gitu, Bu, ya. Terkadang Pak, orang-orang yang mendalami tasawuf itu mendalaminya secara parsial, sehingga dia asal ada yang berkaitan dengan kebutuhan manusia, bilangnya dunia itu katanya apa ya? Dunia itu nggak usah orang bilang itu katanya. Nah, ini Allah justru mengajarkan sama kita ambil kejar akhirat, tapi jangan lupa dunia. Ini ada suatu riwayat bunda, yaitu di mana dulu ketika Salman Al Farisi dipersaudarakan Nabi kita dengan Abu Darda. Abu Darda ini ayah bunda itu orangnya Pak maunya ibadah aja. Pokoknya pagi siang malam maunya ibadah aja, Bu. Sedangkan Salman Al Farisi ini orangnya bijak. Di mana ketika kita mau ibadah, tapi di mana kondisi kita bekerja. Tapi di mana kondisi kita mau mengistirahatkan diri kita, istirahat. Jadi pada suatu hari ayah bunda datang Salman Al Farisi ke rumahnya Abu Darda. Sampai di rumah Abu Darda, ternyata Abu Darda belum ada di rumah. Didapati Salman Al Farisi, omaknya si Abu Darda ini menangis, ayah bunda, sedih dia. Baru ditanya Salman Al Farisi, engkau kenapa ibunda? Ditanya si Salman, Pak. Baru apa kata omak si Abu Darda? Akhuka Abu Darda la hajata fihi ila dunia, katanya. Saudaramu itu, adikmu si Abu Darda itu, nggak ada dia ingin untuk mengambil bagian dunia ini, katanya. Nggak ada dia mau mengambil bagian-bagian kesenangan dunia ini. Baru apa kata Salman Al Farisi? Oh, baik ibunda, nanti biar aku ajari dia. Baru datang Abu Darda ayah bunda, masuklah Salman Al Farisi ke rumah Abu Darda. Disitulah orang itu bicara, ngobrol. Nah, tepat pada suatu keadaan di jamu Abu Darda inilah si Salman Al Farisi. Apa kata Abu Darda? Kul wa ana shaim, makanlah kamu, Bang, aku sedang puasa. Ditanya si Salman, kenapa kok puasa? Ya pokoknya aku mau puasa, mau ibadah. Baru apa kata Salman Al Farisi bunda? Ma'ana bi'akilin hatta takul, aku nggak mau makan kalau kau nggak makan juga, katanya. Oh ini Pak Salman ini diancamnya pula itu. Tapi memang ayah bunda, di dalam adat kita menjamu tamu itu memang seperti itu, Bu. Jangan kita hidangi makanan tamu, kita suruh makan, apa tak makan, surga dari Pak, ya kan? Nah ini ada lagi disuruh makan kan ya, habiskan ya, dia nggak makan. Maunya kalau suruh orang menghabiskan, walaupun makannya agak digas gitu, Bu, ya. Jadi orang semangat ya kan? Kecuali misalkan kamu nggak bisa makan makanan itu. Oh, lagi sakit ini, nggak bisa makan yang manis-manis ini, agak bahaya nanti ada sampaikan gitu. Tapi ini dalam kondisi sehat ya bunda. Makanya Salman Al Farisi ini bilang, aku nggak mau makan kalau kamu nggak makan, katanya. Terdiamlah Abu Darda, Pak, mengalahlah. Karena nggak mungkin gara-gara kita puasa kamu nggak nyaman di rumah, maka makanlah, dibatalkan puasanya, Bu, si Abu Darda ini.
Makan orang itu berdua. Sampai di waktu malam ayah bunda, disuruhnyalah Salman Al Farisi ini tidur. Tidurlah Salman, tidurlah abang. Nanti aku ngikut, kata dia. Begitu udah tidur si Salman Al Farisi beberapa menit, tengoknya nggak tidur kamar ini. Baru didatanginya lagi, kamu kenapa nggak tidur? Aku mau beribadah sepanjang malam ini. Baru apa kata si Salman lagi, Pak? Aku tak akan mau tidur kalau kamu nggak tidur juga. Bu, kalau ada misalkan tamu kayak gini di rumah ibu gimana? Dia yang datang, dia tamunya, dia pula yang ngaturnya. Kan ngeri Bu ya. Akhirnya ngalah lagi si Abu Darda, Pak, ikutlah dia tidur. Tapi memang Salman ini orangnya bijak ya Bunda. Bijak, orangnya pintar. Kalau kita merefleksi ke sejarah perang Khandaq yang bikin padat itu Pak, di mana kaum muslimin menang, itu idenya yang punya si Salman Al Farisi itu Pak. Nah, jadi ini Salman ini mau mentatar kawannya yang berada di dalam kesalahan, kekeliruan. Jadi tidurlah lagi Pak, bangun waktu tahajud, ya kan, bangun waktu tahajud, sholat tahajud dua-dua. Lalu apa kata si Abu Darda? Tidurlah kamu lagi Pak, habis tahajud ini, nanti kalau masuk waktu subuh ku bangunin, kata dia. Baru tetap kata si Abu Darda, tak akan mau aku tidur lagi kalau kamu tak tidur. Ngalah lagi. Baru sampai waktu subuh dibangunin, sholat berjamaah, sholat subuh berdua. Akhirnya disitulah Abu Darda mau klarifikasi, Pak Bu, ini nampaknya kalau gaya orang tembung ini udah to the point aja. Baru ada tanyanya, mau abang apa? Ku suruh makan, abang suruh juga aku makan. Ku suruh tidur, nggak mau abang tidur kalau aku harus ikut tidur juga. Jadi apalah katanya ibunda, kata si Salman Al Farisi, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Kamu memiliki kewajiban untuk menunaikan hak-hak Tuhanmu. Kamu memiliki kewajiban untuk menunaikan hak-hak dirimu, dan kamu memiliki kewajiban untuk menunaikan hak-hak keluargamu. Fa'ti kulli dzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah setiap orang berikanlah hak itu kepada semua yang berhak mendapatkannya. Itu dia Pak. Jadi istilahnya jangan sampai serius sekali pada itu Pak. Sampai diri kita pun sakit, mau ibadah aja, sampai makan kita pun gak terperhatikan. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi ayahanda dan ibunda kami, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Allah mau jelaskan konsep yang seimbang dari at-tawazu. Kalau kamu mau ambil akhirat, ambil, tapi jangan lupakan dunia. Nah, lalu ayah bunda, di sini Anda bukan mau menyampaikan, oh ambil kesenangan duniawi, fokus ke situ. Tidak seperti itu ya bunda. Di dalam suatu hadis dijelaskan, Nabi kita bersabda, la tasubbud dunya fa innaha matiyatun lil mu'min. Jangan kamu caci dunia itu, karena dunia itu merupakan sarana bagi orang yang beriman. Minha yablughul khair. Dari dunia itu orang beriman bisa mendapatkan kebaikan. Wa 'alaiha yanju minasyarr. Dari dunia itu orang beriman bisa selamat dari kejahatan. Innal 'abda idza qala la'anallahu dunya qalatid dunya la'anallahu asani li rabbih. Ketika seorang hamba, kata Nabi kita, dia berkata Allah murka kepada dunia, maka dunia itu akan berkata Allah murka kepada orang yang menzolimi aku, memanfaatkan aku karena Tuhan. Jangan dihina dunia itu. Sekarang kita begini dari ibunda kami. Apa tafsir wala tansa nasibaka minad dunia? Kata Syekh Muhammad Ali As-Sobuni,
Katanya la tudayyi hazzaka minad dunya fi tamattu'ika bil halal. Kalau kamu bisa mendapatkan duniawi itu dalam porsi yang besar, maka jangan kamu sempitkan selagi itu masih halal, katanya. Itu pertama Pak ya. Apa tadi Bu? Kalau ternyata itu halal, jangan kita sempitkan. Kalau ternyata kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah mendapatkan yang banyak, maka jangan kita sempitkan kalau itu halal Pak. Yang kedua, apa katanya? Kata Imam Asy-Sya'rawi, tafsir dari wala tansa nasibaka minad dunya, faka'anna nasibaka minad dunya yusabbu min nasibuka minal akhirah fatuqaddim dunyaka akhirataka. Kalau kamu bisa mengambil kesenangan dunia itu, di mana dunia itu bisa menjadi pelayanmu untuk mengantarkan kebaikan ukhrawimu, maka ambil. Intinya apa Bunda? Kita punya prinsip yang baik terhadap duniawi itu, lalu kalau Allah berikan banyak kepada kita, jangan kita tinggalkan. Dan kemudian yang terakhir, ayah dan ibunda kami, ini pendapatnya Imam Al-Qushairi, katanya innaman nasib minha ma takunu fihi faidatun bihaitsu la yuqabu nadaban wa la yujibu fil akhirati uqubatan. Di sini ambil dunia itu yang memberikan faedah kepadamu. Apa faedahnya? Yang tidak menimbulkan penyesalan dan juga tidak menimbulkan siksa bagimu di akhirat. Ayah dan ibunda kami, yang pertama tadi, ketika kita dari dunia itu diberikan banyak oleh Allah dalam kondisi kita bisa menerimanya, punya prinsip yang baik, maka ambil. Yang kedua ayah bunda, dari dunia itu kita bisa membuat rahasia-rahasia yang baik dari Allah, maka ambil. Dari dunia itu berarti kalau di mana dunia itu kalau kita tinggalkan kita tidak bisa berbuat baik, maka itu jangan ditinggalkan Pak. Karena terkadang apa ya Bunda? Allah memberikan bagian yang banyak kepada kita, mungkin ada hikmahnya apa? Oh mungkin Allah mau jadikan anak kita dokter spesialis, misalkan. Maka jangan tinggalkan itu Bunda. Misalkan Allah kasih kita bagian yang banyak dari duniawi ini, ternyata apa hikmahnya Allah mau buat kita mengumrohkan kedua orang tua kita, maka ambil itu Pak. Allah kasih kita bagian yang banyak, mungkin dari yang banyak itu Allah mau jadikan kita perantara untuk memberikan hak-hak anak yatim dan fakir miskin, maka ambil itu ya Bunda. Allah mau memberikan kita yang banyak karena Allah mau buat dari tangan kita itu terwujud segala fasilitas kemaslahatan, maka ambil itu yang Bunda. Contoh kayak gini Bapak Ibu, ada pesepak bola yang dari Senegal kalau nggak salah, namanya Sadio Mane. Nah, itu pemain Liverpool, pindah ke Bayern Munchen Bapak Ibu, ya kan? Orangnya hitam, legam, tapi hatinya putih. Main sepak bola di ayah bunda, besar gajinya. Apa yang dibuatnya? Di kampung halamannya sana dibangunnya rumah sakit, dibangunnya fasilitas kesehatan, dibangunnya sekolah ayah bunda, difasilitasinya anak-anak yang tak mampu sekolah agar mereka bisa sekolah. Dari perbuatan baiknya itu, dari gajinya yang besar itu enggak dibuatnya Bapak Ibu, tapi dibuatnya untuk kemaslahatan umum. Gitu memang seharusnya. Jadi jangan kita tiap kali membahas dunia langsung kita apa Bu? Langsung kita hina dunia itu. Dunia itu gak betul, jangan gitu. Justru harus kita ambil kalau memang hati kita selamat dari itu. Yang gak boleh diambil itu apa ya Bunda? Yang ketika Allah memberikan porsi yang pas sama kita, lalu kita kejar itu mati-matian, sehingga sampai-sampai kita tinggalkan hak Allah hanya untuk mendapatkan dunia itu agar dia berjumlah banyak. Itu yang gak boleh. Atau Allah kasih banyak sama kita Pak,
tapi kita gunakan itu kepada hal-hal yang tidak menerapkan hak-haknya Allah, itu yang bahaya. Mau poya-poya, maunya jalan-jalan, nah itu yang nggak cocok. Tapi kalau untuk kebaikan maka itu diambil. Seperti Sadio Mane tadi Pak, diambil dia banyak Bapak Ibu, tapi tetap dia berikan kebaikan itu dari gajinya. Ini orang yang bagus ini Pak. Bahkan Pak sampai dia waktu dipanggil di Bayern Munchen, ternyata Bayern Munchen itu tim sepak bola di Jerman itu ayah bunda itu mengiklankan minuman keras. Saking kuatnya iman si Sadio Mane ini Pak, orang semua megang gelas yang isinya minuman keras dipoto, cuman dia sendiri megang gelas isinya air putih. Nah itu dia. Itu kuat imannya, gak mau dia korbankan agamanya hanya gara-gara iklan. Walaupun dia dipecat dalam kondisi yang sebentar main di Bayern Munchen, tapi kebaikan itu tetap diberikan ya bunda. Kita nggak usah jauh-jauh ya bunda. Kita nggak usah kepada ranah agama. Kita di dalam kehidupan sehari-hari aja. Kalau kita sadar bahwa dunia itu ternyata nggak bagus kita pegang, maka kita pun sadar itu Pak. Contoh ini ya bunda, saya punya teman mengajar, ibu-ibu dia. Nah, dia cerita bahwa di keluarganya itu dia tidak megang duit Bu. Beda sama ibu, mungkin di keluarga ibu megang duit kan, ibu menteri keuangan. Tapi dia nggak megang duit Pak. Kenapa dia nggak megang duit? Karena dia paham bahwa dia kalau punya duit banyak maunya Pak. Nah, banyak inginnya. Maka dari itu suaminya bagus megang duit. Diserahkannya suaminya yang mengelola duit, suaminya jadi menteri keuangannya. Itu karena apa? Sadar dia Bu. Karena kalau nanti dia yang megang duit banyak maunya, maka nggak bisa nabung, nggak bisa membangun masa depan begitu ya bunda. Nah, dunia ini pun kita pegang seperti itu Pak. Kalau ternyata kita nggak bisa hati kita menahan pada saat kita pegang dunia yang banyak itu, maka jangan diambil banyak-banyak. Serahkan dia kepada orang yang bisa mengelolanya. Maka diwakafkan, diinfakkan, disedekahkan, gitu ya bunda. Sama kayak saya pun Pak gitu. Saya kebalikan dari teman saya tadi. Kalau teman saya tadi suaminya yang megang duit di keluarga, kalau saya istri. Kenapa? Karena kalau saya megang duit yang banyak Pak, nggak banyak kebaikannya, banyak mudaratnya. Kenapa? Saya pelupa orangnya Pak. Duit itu nanti tertinggal di kamar mandi masjid, lupa bawanya. Padahal nitipkan sebentar, taruh mau buang hajat, lupa bawanya. Di tempat kerja pun Pak begitu Pak, ketinggalan duit itu di meja, terkadang yang terletak-letak. Nah, ibarat kalau orang Jawa bilangnya lemer begitu Bu ya kan. Nah, terkadang duit tertinggal Pak di celana, tertinggal di celana, udahlah di laundry kan celana tadi. Nah, bagian orang laundry itu Pak, nah, gitu, tertinggal, lupa Bu. Terkadang juga lupa Bu bahwa duit itu sudah dibayarkan untuk beli kopi sangat di kafe, nah itu terkadang. Lupa, banyak pelupa. Makanya yang megang istri. Nah, begitu kita kalau sadar itu nggak bagus sama kita banyak-banyak, maka serahkan kepada yang bisa mengelolanya. Gitu. Karena memang sebenarnya mak-mak ini suka dengan duit ya. Anak ibu di rumah, maksudnya istri saya, itu kalau saya mau pergi wirid, dek atau pergi ya dek kemana bang? Wirid, ya udah pergi lah bang, udah gitu aja, gitu aja itu Pak. Tapi kalau misalkan tadi dibilang, dek atau pergi dulu ya dek, kemana bang? Ngisi pengajian, oh disiapkan itu. Apa yang kurang bang baju? Siapkannya teh manis, kue-kue roti-roti itu sediakan Pak. Karena jelas ini, itu mak itu Pak. Kalau tahu dia yang kayak gitu disediakan itu ya bunda. Nah itu. Tapi kalau pikirin kan nggak apa-apa, udah gitu aja kan. Itulah tadi dunia itu sekarang. Tapi karena memang dia bisa mengelolanya, kita serahkan ke Bapak itu Pak. Begitu. Baik ayahanda dan ibunda kami, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari ibunda kami, prinsip tawazun yang kedua itu yaitu
Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ini yang kedua, ayat bunda. Kita menerima kebaikan dari Allah, maka kita seimbangkan kebaikan itu dengan berbuat baik juga. Apa di sini tafsirnya? Ayat bunda, kata Syekh Ali As-Sobuni, ahsin ila ibadillah kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada hamba Allah, ciptaan-ciptaan Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ini menunjukkan apa ayat bunda? Kita di dalam ibadah itu jangan hanya fokus kepada ibadah mahdhah, tapi kita perhatikan juga ibadah ghairu mahdhah. Kenapa ya bunda? Karena ibadah yang ghairu mahdhah itu mau mencetak kesolehan sosial kita. Cetak kesolehan sosial. Kalau ayah bunda baca Al-Quran, ayah bunda melaksanakan ibadah sholat, ayah bunda melaksanakan ibadah haji dan umroh, itu kebaikannya hanya untuk kita sendiri, Pak. Tapi kalau ibadah ghairu mahdhah itu kebaikannya untuk kita, tapi bekasnya juga dapat kepada orang. Saya ikuti channel Berhikmah TV itu ya bunda. Rupanya alhamdulillah ada satu pesantren yang dari konsentrasi yang difokuskan jamaah ini untuk selalu diberi itu ya Pak, bagus. Kenapa? Karena harus ada ya bunda pahala yang kita bisa dapatkan hanya pada saat kita hidup, dan ada juga pahala yang bisa kita dapatkan bahkan pada saat kita sudah tiada. Gitu ya. Seimbang. Orang menghafal Al-Quran, ayat bunda, dihafalnya Al-Quran itu mendarah daging bagi dirinya, diajarkannya kepada orang. Dari ilmu itu pun orang mengamalkan ilmu itu pahala yang terus berkelanjutan, ayat bunda. Fasilitas-fasilitas yang diberikan di pesantren itu mengalir terus Pak Bu, begitu dia. Sampai selama pesantren itu masih berjalan, selama si penghafal Al-Quran tadi masih berdakwah, kita udah menghadap Allah, tetap datang, tetap berjalan pahalanya itu. Itu dia Pak Maulana ya kan. Nah, jangan kita hidup nafsi-nafsi begitu. Itu tadi hasil. Makanya ya bunda, kata Allah, kata Imam Asy-Sya'rawi, Allah itu yuridu ayyatakhalaqa khalquhu bihulqihi. Allah itu ingin agar hamba-hambanya itu meniru sifatnya Allah. Nah ini Pak salah satu sifat yang bisa ditiru hamba kepada meniru sifat Allah. Apa itu? Yaitu berbuat baik yang kebaikannya itu sifatnya preventif. Karena kalimat ahsan, ihsan itu kalimat yang preventif ya bukan. Kalau hasan Bu, artinya apa Bu? Baik ya kan. Hasan, khair, jayyid itu baik Pak. Artinya albir itu juga baik. Tapi kalau ihsan, apa itu bunda? Baik juga. Cuma bedanya apa? Kalau hasan baik cuma untuk kita Pak. Tapi kalau ihsan baik untuk kita, baik juga untuk orang lain. Nah, Allah di sini menyuruh kita berbuat ihsan. Berarti apa? Kita kalau hidup itu coba kondisikan antara kebaikan kita, kebaikan yang diberikan Allah dengan kebaikan yang harus kita berikan kepada orang lain. Maka dari itu ayah bunda, coba kita sesekali kita renungkan, awak sholat 5 waktu gak tinggal, tapi orang senang gak sama perilaku saya? Saya ke masjid rajin, tapi sama tetangga berantem kan? Saya kalau ada majelis zikir, majelis ilmu, pengajian Islami, saya ikut. Ada jamaah saya ikut. Tapi bagus nggak bermuamalah dengan para sahabat dan tetangga-tetangga saya? Ada nggak orang yang saya sakiti di komplek itu? Itu deh Pak, muhasabah. Karena banyak orang begitu dia, banyak dia ibadahnya, bolak-balik dia umroh,
tapi pantang tersenggol sama orang sikit udah kayak korek api, tergesek sikit langsung terbakar. Nah itu yang nggak cocok. Nah itu dia Pak. Itu makanya ibadahnya ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Coba sesekali ayah bunda ditengok kayak gitu. Makanya ayah bunda, kita itu ibadah jangan kayak petani. Ibadah petani itu gimana Pak? Petani itu ibadahnya pokoknya tanam aja, pupuk aja, nanti ada masa panen. Ibadah orang petani itu gitu Bu, pokoknya amalkan aja, buat aja, pokoknya nanti di akhirat ada yang kurai kebaikan, kan gitu. Itu ibadah petani. Bagus, tapi kurang efektif. Yang efektif itu gimana Pak? Ibadah kayak pedagang. Pedagang itu gimana Bu? Apa yang dihasilkannya hari ini dimuhasabah, dikoreksi. Kenapa pada hari ini kok kurang pelanggan yang datang? Oh mungkin hari ini ada yang kurang caraku berbuat baik sama mereka. Dikoreksi agar hari esok diperbaiki supaya kita mendapat yang lebih baik lagi. Maka kita pun harusnya seperti itu ya bunda. Banyak ibadahku, sholatku, zikirku, puasaku itu semua menambahkan kebaikan gak pada diriku. Begitu. Di muhasabah. Kalau ternyata hari kemarin, hari ini tidak lebih baik daripada hari kemarin, berarti ada masalah. Kalau ternyata misalkan tahun ini tidak lebih baik daripada tahun kemarin, maka muhasabah, koreksi, gitu. Gimana Bu? Cocok? Kayak apa Bu? Oh Bu, ngantuk. Kayak pedagang, dikoreksi selalu dia bunda. Atau kayak orang jalan juga, kayak orang pekerja ya Pak, bekerja pokoknya ada gaji nanti. Nah, gitu. Makanya dagang itu yang paling pas. Baik ayah dan ibunda kami, ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini ayah bunda, bisa juga kita lihat tatkala kita mau mendapatkan kebaikan. Ahsin dia Pak, ihsan. Contoh Bapak Ibu, banyak orang misalkan dia menginginkan suatu keinginan kepada Allah, meminta kepada Allah, tapi kok nggak dikasih-kasih ya? Apa yang salah? Berdoa dia di waktu yang mustajab udah, ya kan Pak? Dengan bersedekah dia duluan udah. Dengan diperbanyaknya zikirnya sebelum doa meminta kepada Allah udah. Tapi keinginan itu nggak dikasih-kasih juga sama Allah. Nah coba pakai cara yang ini Pak. Apa itu? Yaitu dari keinginan kita yang kita minta sama Allah itu coba tanamkan. Kalau ini diberi nanti aku jadikan apa ini ya Allah? Gitu Pak. Contoh ayah bunda, misalkan, ya Allah, hamba mencalonkan diri jadi bupati misalkan. Ini misalkan aja dulu. Di sini kan ada bupati ya Pak. Mencalonkan diri jadi bupati. Coba kita tengok. Apa niat kita? Kalau aku jadi bupati nanti, apa kira-kira kontribusinya terhadap agama Allah? Oh ya Allah, hamba kalau jadi bupati nanti ya Allah, maka niat hamba kalau ada tempat-tempat maksiat di kabupaten itu hamba berantas ya Allah. Nah itu ya Allah. Itu niat baiknya. Nah, gitu. Apalagi niat misalkan, oh anakku mau tes dari CPNS. Kira-kira kalau anak nanti jadi CPNS, apa kira-kira kontribusi CPNS dia itu terhadap agama Allah? Misalkan dia jadi CPNS di bidang kehutanan. Ternyata kontribusinya apa? Agar hutan-hutan di Indonesia itu dipelihara dengan baik. Nah itu ya Pak. Kiaskanlah, silakan. Apa kebaikan yang mau kita buat kalau Allah kabulkan permintaan kita itu? Maka nazar pun sebenarnya gitu ya bunda. Ya Allah, hamba nanti kalau anak hamba ini lulus CPNS, ya Allah, hamba akan bernazar sawit yang ada di
labuhan batu sana ya Allah, sebagian hamba wakafkan ya Allah. Nah, gitu Pak. Oh ada Pak di sini. Oh, maaf ya, ini hanya contoh, nggak tahu. Itu memang begitu Pak, memang begitu. Jadi kalau salafus sholihin itu ayah bunda, salafus sholihin itu gitu, salafus sholihin ayah bunda. Terkadang kan kita nazar nunggu dulu Pak ya kan. Mohon maaf kalau itunya, awak bukan minggu, hanya kasih contoh. Nah. Jadi ayah bunda, ulama salaf kita itu Bu, itu berbeda dengan kita. Terkadang kita keliru Bu. Kita kalau kita nazar, ya Allah kalau ini terkabul nanti ya Allah, maka akan kubuat gini ya Allah. Karena nggak terkabul-kabul, nggak dibuat-buatnya, itu yang keliru. Seharusnya gimana perspektifnya, kayak perspektif suatu apa ini Pak? Kayak suatu hadis yang bunyinya istanzilur rizqo bisodaqot. Minta rezeki sama Allah dengan cara bersedekah. Berarti apa? Orang kan dikasih rezeki dulu baru bersedekah. Ini kebalik, sedekah dulu kamu nanti pancing itu supaya dikasih rezekinya. Tapi walaupun begitu bukan berarti, kita ingat kajian yang kemarin Bu, bukan berarti rezeki itu, bukan berarti duit itu sebagai penghujung yang baik dari Allah. Enggak, itu tetap menjadi wasilahnya. Jadi perspektifnya gimana Pak Bu? Kalau kita mau nazar, apa yang kita nazarkan itu buat dulu dia, sebagian pun nggak apa-apa. Nah gitu dia. Agar apa? Agar diijabah Allah, diberikan Allah. Apa nazar itu? Jangan ditunggu-tunggu Bu. Ada orang ditunggu-tunggu dia, terkadang nggak sadar bahwa udah diijabah Allah sampai lupa dia. Maka bagusnya dalam perspektif ini ayah bunda, kalau kita mau mendapatkan kebaikan, kalau kita mau berniat kebaikan nazar, maka lakukan dia dulu atau sebagian aja, maka nanti Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Cocok Bu? Nah, gitu ya. Baik ayah dan ibunda kami, makna yang kedua dari ihsan itu, kalaupun dia tidak membutuhkan objek, atau kalimat ihsan itu dia bukan kalimat yang transitif. Tadi kan maksudnya transitif itu, transitif, ada kebaikan dari kita dan kebaikan itu pun dapat dirasakan orang. Atau makna ihsan itu adalah kebaikan yang kita buat itu yang sifatnya menyeluruh ya bunda. Ini maka terkadang saya pernah diundang ceramah Pak. Ceramahnya apa? Ceramah reuni jamaah haji. Dibuatlah di situ Pak amalan-amalan, ada kajiannya, ceramah di situ. Begitu pula pakai engkol kereta, kuru-kuru orang itu Pak, karaokean mau kalau udah bagus satu perbuatan itu Bu, ya kan, jangan diimbangi dengan perbuatan yang agak lain. Gitu ya Pak. Tapi bukan kelarang, bukan berarti kok karaokean itu nggak boleh Bu. Boleh. Cuman kalau bisa dari suatu perbuatan baik, jangan dulu dipakai yang itu, besoknya gitu. Nah, kan gitu Pak ya. Nah gitu. Sama kayak gini juga Bu, ini banyak macam di tempat saya tinggal pun banyak gitu. Orang besoknya mau pesta, itu biasanya malamnya bikin apa Pak? Kenduri ya kan? Nah, kenduri, kirim doa supaya yang menikah ini atau yang anak yang sedang sunat ini besok jadi karena yang soleh yang menikah ini pernikahannya langgeng baik, sakinah mawaddah warahmah, acaranya berjalan lancar kan gitu Bu ya. Malamnya kenduri. Habis kenduri, pulang orang yang kenduri apa Pak? Datanglah orang yang jaga malam. Ngapain orang yang jaga malam Pak? Main kartu Pak. Kenapa bikin malah ya Bunda? Gitu ya, nonton aja kayak bikin itu Bu ya.
Sama kayak gini juga Bu, udah datang di hari pestanya Pak, apa yang dibuat? Siangnya bagus, khidmat acaranya Pak, acara ijab kabulnya, resepsinya, dipanggil omak-omak pasukan marhaban, dibacakan sholawat, didoakan, malamnya bergoyang. Ini yang gak pas gitu. Maknanya kemana? Udah fisil kafah. Islam itu bicara diamalkan secara kafah. Ini tadi aksi ihsan menyeluruh dia, lengkap dia. Jangan sampai yang enggak. Kan begitu. Udah gitu kalau tadi keyboardnya habis maghrib atau habis selesai isya selesai nggak apa-apa. Nah, ini keyboardnya sampai jam 12 malam lewat. Di ujung sana ada orang yang sakit gigi nggak bisa tidur. Terganggu gara-gara apa? Gara-gara keyboard waktu. Ini terkadang Pak. Jadi kalau kita minta kepada Allah mau berbuat kebaikan, coba sesekali buat kebaikannya itu dia apa yang benar? Menyeluruh, lengkap dia, jangan setengah-setengah. Kalau bagus-bagus dia buat semua. Gimana? Cocok? Nah, itu dia. Ini banyak itu Bu, saya dapat itu. Biar seimbang Ustaz. Apa pula yang seimbang gitu? Seimbang di mananya Pak Allah tanya? Ya tadi kan beramal Ustaz, kan amalnya udah banyak imbang lah sedikit sama menghibur diri katanya. Oh gitu ya, dia mau cabut dah. Orang engkol kereta Pak, begitu engkol kereta, kutitipkan kepadamu katanya. Ada nyanyi orang tua itu. Tapi walaupun gitu masih diundang juga baca ceramah, udah mungkin lah tolak. Nah gitu, itu menyampaikan kebaikan itu, maka harus disampaikan dia. Baik ayah dan ibunda kami, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok harus menyeluruh ayah bunda? Karena yang dimaksud keseimbangan di sini bukan keseimbangan antara dosa pahala yang banyak lalu kita imbangi sedikit dengan kesenangan-kesenangan yang melalaikan itu, bukan di situ keseimbangannya Pak Bu. Keseimbangan di sini maksudnya adalah agar kita dapat terus berjalan di dalam syariatnya Allah, berjalan kita di dalam ajaran-ajaran Allah. Maksudnya di sini keseimbangan yang dia membuat kita tetap istiqomah Pak. Contohnya kayak apa? Kayak kereta. Kereta itu dia akan tetap berjalan, sepeda motor itu Bu, kalau dia tetap seimbang. Nah gitu. Tapi kalau udah nggak seimbang dia terjatuh, tergolek kereta itu, maka apa masih bisa jalan Bu? Enggak. Maka dalam hal ini keseimbangan yang di sini dibuat yaitu agar kita konsisten. Itu dia keseimbangan, bukan keseimbangan udah banyak pahala Ustaz. Imbangilah sedikit sama kayak gitu, nggak dari luar lah. Nah itu dia. Baik ayah dan ibunda kami, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah wala tabghil fasada fil ardi. Ketika kamu sudah mendapatkan nikmat dari Allah, sudah diberikan Allah nikmat dari dunia itu, maka jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Maka kata Imam Syekh Mutawalli Asy'ari, enak kali kalimatnya di sini. Apa katanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqa kulla syai'in ala hayati shalah li is'ali khalqi fala tu'amidu ilaihi anta fatusibsidu. Allah itu udah menciptakan hamparan bumi itu dalam kondisi yang istimewa, yang baik. Silahkan kamu ambil manfaatnya, jangan sampai kamu rusak, kata Allah, kata Imam Asy'ari. Maka apa katanya? Fa idza lam tastati an tazidahu husnan fala aqalla min an tadahu kama huwa dunan tafsidahu. Maka kalau kamu minimal, kalau tak mampu kamu berbuat baik atau memperbaiki atau menambah kebaikan di muka bumi itu minimal jangan kamu rusak. Kan enak ya kan?
enak prinsipnya. Minimal kalau tak mampu awak bikin kebaikan di muka bumi itu, minimal jangan awak rusak. Apa contohnya Pak? Contoh orang zaman sekarang di kota Medan ini Pak, banyak kali pantang nampak lahan kosong dibuangnya sampah di situ ya Pak. Nah, itu berusaha gitu. Lahan kosong itu buangnya sampah situ. Rumah dia bersih, rumah dia rapi. Tapi bersihnya rumah dia dengan cara membuat lahan orang menjadi jorok, itu tak boleh. Pantang nampak sungai dibuangnya sampahnya situ. Pantang nampak pinggiran sungai dibuangnya sampahnya situ. Itu yang tak boleh. Kenapa ya Bunda? Karena banyak orang yang tersakiti dari itu. Tersakiti dari itu apa? Gara-gara apa? Gara-gara tanahnya kita buat jadi tong sampah. Nggak tahu kita Pak, mungkin di lahan yang kosong itu yang sedang menabungnya kawan itu yang mau dibuatkannya pesantren tahfiz, yang sedang menabungnya dia mau dibangunkannya rumah untuk menantunya, yang sedang menabungnya dia mau dibangunkannya rumah untuk cucunya, begitu. Datang kita malah segala yang menjadi sisa itu kita buangkan di situ, itu menyakiti. Maka kata Imam Asy-Sya'rawi, merusak dunia itu ada kalanya fil madah, materi dunia itu yang kita rusak itu seperti buang sampah sembarangan itu tadi. Kemudian wa yakunu fil manhaj, yaitu merusak sistemnya. Nggak nampak dia merusak dunianya, tapi sistemnya yang dirusaknya. Ini pernah terjadi, kalau nggak salah Bapak Ibu pernah dengar beritanya. Karena ada mahasiswa Medan ini yang mau mendaki hutan di daerah Brastagi itu Pak. Dijegat sama orang situ, minta uang masuk. Loh Pak, bagaimana di hutan ada bayar uang masuk katanya? Ini daerah kami, wilayah kami katanya. Itu merusak sistem itu. Di mana semestinya hutan itu dibiarkan orang mau lewat di situ, ini harus ada uang setoran. Pada akhirnya apa ya Bunda? Berantem. Rusak sistemnya yang seharusnya orang bisa ke situ mau menapak tilas, mau apa? Mengamalkan firman Allah fasiru fil ardi, jadinya nggak baru lagi orang ke situ. Kenapa? Masa masuk ke hutan Quran harus bayar. Tapi pada akhirnya apa Bunda? Maaf-maaflah waktu di kantor polisi. Kenapa? Merusak sistem ya Pak. Merusak sistem. Atau kata Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, merusak fil ma'nawiyat, merusak unsur-unsur maknanya dirusak. Ya. Misal, ini musim duren nih Pak. Ya kan? Oh iya. Musim duren. So waktu makan duren Bu, digasnya satu malam itu, satu hari itu 2 biji durian. Aroma tadi pun tajam Pak. Masuk waktu sholat. Nah, sholat waktu di masjid, aroma tadi tercium Pak. Apa akhirnya yang terjadi pada kawannya? Hilang kekhusyuan. Makanya makruh hukumnya ya Bunda, kita sholat berjamaah dalam kondisi kita memakan makanan yang baunya tajam. Begitu sholat alhamdulillahi rabbil alamin, kata tidak. Gimana itu Pak? Itu merusak maknanya, hilang kekhusyuan. Gitu ya Bunda. Makanya itu di dalam fikih kita jangan salah ya Bunda. Dimakruhkan memakan bawang-bawangan, bawang putih, bawang merah, makan makanan yang tajam bukan karena makanan itu yang makruh, tapi karena ketika kita mau sholat berjamaah dalam kondisi habis memakan makanan itu, orang terganggu kekhusyuan. Nah, itu pun membuat merusak sistem juga namanya itu. Nah, jadi agak jaga-jaga kayak itu tembak dulu ini sudah mulai dibantu ya kan. Nah, suruh pula kita. Ada pula yang bisa ditawar itu 100.000 dapat 4 katanya besar-besar. Ada tengok-tengok lah. Nah gitu ya Bunda.
Baik ayahanda dan ibunda kami, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin sekian aja. Jadi kesimpulannya yang bunda, hidup ini kita di dalam kehidupan ini harus seimbang. Apa tadi keseimbangan yang pertama ya bunda? Di mana kita ambil tuntut akhirat, tapi jangan lupa kita untuk mengambil bagian kita di dunia. Dengan catatan dunia tadi jangan sampai menjadi fokus kita, bunda. Karena apa? Istilahnya Allah pakai istilah nasib. Nasib itu bagian itu nggak banyak dia bukan hak. Seperti apa? Seperti kalau kita makan buah, ada intisari yang diambil, ada ampas yang dibuang. Maka intisari itu yang mau kita ambil apa intisarinya, yaitu bekas dari dunia itu yang akan menghantarkan kebaikan kita di akhirat nanti, itu ya. Kemudian prinsip seimbang yang kedua adalah keseimbangan antara kebaikan yang kita terima dari Allah dan kita bagikan kebaikan itu kepada hamba-hamba Allah. Dengan apa tadi Bu? Yaitu prinsip kebaikan yang sifatnya transitif, baik untuk awak, baik untuk orang. Kemudian kebaikan yang sifatnya menyeluruh, yang lengkap itu ya. Dan kemudian yang ketiga, keseimbangan antara Allah yang membuat baik dunia ini, maka jangan sampai kita merusak dunia yang udah disetel Allah yang memang sudah baik itu. Baik ayah dan ibunda kami, jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum Anda tutup, mungkin ada yang mau bertanya, kami persilakan.